warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in our English lessons. Oke, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kita. How is it going today, my students? Bagaimana kabarnya hari ini, siswa sekalian? I hope you well. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Well, let's we open our English lesson today by reading basmalah together. Mari kita buka pelajaran bahasa Inggris kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we still discuss about congratulations in the part 2. Hari ini kita masih berdiskusi tentang congratulations di bagian yang kedua. Okay, this is about our discussions. Ini adalah diskusi kita. In this meeting, we will learn about the way how to express our congratulations and hope based on the situation that given. Hari ini kita akan belajar, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengekspresikan ucapan selamat kita dan juga harapan berdasarkan pada situasi yang diberikan. Okay, that is our discussion today. Itu adalah diskusi kita pada hari ini. Okay, this is our purpose. Ini adalah tujuan dalam pembelajaran kita. Our purpose in learning this material is students can make the expressions of congratulations and hope based on the situations that given. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu membuat ekspresi ucapan selamat dan harapan berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi nanti ada sebuah situasi yang diberikan dan kita, you sebagai students, you sebagai siswa diharapkan bisa membuat ekspresinya bagaimana. Baik itu ekspresi congratulations, ucapan selamat, and also hope, dan juga terkait dengan harapan. Okay. This is our materials. Listen to my explanation. Nah, ini adalah materi kita. Silakan you perhatikan dengan baik supaya you can understand what we learn today, supaya you paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Okay, situations. Ini adalah situasinya. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Do you congratulate her on the result of the math test and hope that she gets an A for the English test too? Nah, ini adalah situasinya. You sambil simak dan juga you bisa sambil baca. You can read together with me. You bisa baca bersama dengan saya. Lina has just got the result of her math test, katanya. Lina baru saja mendapatkan hasil tes matematikanya. She is waiting for the result of her English test. Dia sedang menunggu hasil bahasa Inggrisnya. Dayu her. Nah, Dayu mengucapkan selamat. Nah, ini yang dicetak putih itu the white writing, ya, tulisan yang putih itu adalah yang akan kita pelajari, ya. Dayu mengucapkan selamat her kepadanya on the results of the math test, dari hasil ujian matematikanya, and hope. Nah, putih juga di situ ada hope dan berharap that she gets an A for the English test too, dan juga berharap dia, maksudnya si Lina, mendapat nilai A juga untuk tes bahasa Inggrisnya. Nah, itu. Jadi yang putih-putih itulah, tulisan yang dicetak putih itu adalah yang diminta oleh soalnya. You nanti diminta untuk mengucapkan selamat, congratulate, and hope, dan juga mengucapkan harapan. And then the red writing, sementara tulisan yang berwarna merah itu adalah situationnya, yaitu kondisinya. You diminta untuk mengucapkan selamat berdasarkan apa? Kondisi situasinya itu.
mengucapkan selamat atas apa? Ketika on the result of the match test, ya kan? The match test. Dan juga hope, dan juga you diminta untuk mengungkapkan harapannya terhadap situasi apa? Terhadap situasi she gets an A for the English test. Nah, jadi situasinya adalah dia berharap dia mendapatkan nilai A untuk tes bahasa Inggris juga. Nah, look at the conversation. Perhatikan pada percakapannya. Lina berkata, "Thank God, I have got an A for my math test. But I do know how the result of my English test." Yeah. Lina mengatakan, "Thank God." Thank God itu bersyukur kepada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Nah, gitu ya. Kalau dalam we are as a Muslim, we say Alhamdulillah, insan. Kita sebagai Muslim bisa mengucapkan Alhamdulillah dan juga lain sebagainya. I have got an A for my math test, katanya. Saya baru saja mendapatkan nilai A untuk tes matematika saya. But I don't know, tapi saya tidak tahu the result of my English test yet. Tapi saya belum tahu hasil dari tes bahasa Inggris saya. Nah, maka Dayu mengatakan di situ, kan Dayu disuruh apa? As we have learned before, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ya, untuk mengucapkan selamat, to say congratulations, ya, to say the congratulations, we can use congratulations. Kita bisa mengucapkan kalimat congratulations dan sebagainya, tinggal ditulis ulang saja. Maka Dayu mengatakan di situ congratulations, tuh ada tulisan putih, tulis lagi di bawahnya, on the result of your math test. Nah, setelah tulisan yang putih, you tinggal sambung lagi dengan situasi yang ada di belakangnya, yang saya cetak dengan warna merah. Nah, tinggal dimasukkan ke situ. Nah, oke, setelah itu ada dua tugasnya ya, congratulate and also hope, dan juga berharap. So, I hope you get an A for the English test too. Nah, ingat, hope-nya tulis lagi, ditulis lagi hope-nya. Kemudian get an A for the English test too, tulis lagi yang warna merah di she ganti menjadi you. I hope you get an A for the English test too. Kalau yang di awal di situationnya kan and hope that she gets. Nah, dia. Sementara ini dalam percakapan, ketika kita bercakapkan face to face, saling berhadapan, maka dianya itu menjadi you karena si Lina kan di depannya si Dayu. Oke, can be understood? Bisa dipahami? Oke, I hope you can understand ya. Saya berharap you bisa paham ini. Jadi tinggal tuliskan putihnya itu, masukkan ke situ, ini caranya ya. Kemudian ada kata-kata setelah tulisan putih itu, ada kalau di sini ada on the result of the math test ya, tinggal masukin lagi, dan juga hope tinggal dimasukkan, she ganti you jadi you get an A for the English test too. Nah, gitu saja. I think it's easy for us. Saya kira ini sangat mudah bagi kita. Oke. Next. Berikutnya situations. Nah, ini situasinya. Dayu is going to participate in a bike ride to celebrate the Independence Day. She shows her hope that will get a prize. Nah, perhatikan situasinya. Dayu is going to participate in a bike race, katanya. Dayu sedang atau akan, kalau is going ini di sini berarti akan ya, akan, tapi dia sudah pasti gitu. Akan berpartisipasi dalam lomba bike race. Apa bike race? Race ya. Itu adalah lomba balap sepeda. To celebrate the Independence Day, untuk memperingati hari kemerdekaan. The Independence Day itu hari kemerdekaan. Siti shows her hope. Siti menunjukkan ya, Siti shows her hope. Siti menunjukkan harapannya that Dayu will get a prize. Ya, bahwa Dayu akan menjadi pemenang atau mendapatkan hadiah, will get a prize. Maka the conversation, maka percakapannya menjadi, kata Dayu di situ,
Siti, wish me luck. I will take a part in a bike race. To Siti, wish me luck. Doakan saya. I will take a part. Saya akan mengambil bagian atau ikut in a bike race. A bike race ya. Dalam lomba sepeda to celebrate Independence Day, untuk merayakan hari kemerdekaan. Maka Siti berkata, I hope. Nah, hope-nya tuliskan. I hope you get a prize. Nah, karena yang diminta adalah Siti menunjukkan harapannya saja, not to congratulate, bukan untuk mengucapkan selamat ya, tapi hope saja. Maka di situ hope-nya tuliskan I hope you get a prize. Nah, will get a prize. Nah, get a prize kita tuliskan. Oke. What do you think? I think enough. I think easy for you. Ya. Bagaimana? Saya kira ini mudah. Oke, I hope you can understand well about it. Saya berharap you paham dengan ini, ya. And now we will have exercise, and this exercise to be your assignment. Nah, kita di sini ada latihan. Latihannya ini menjadi tugas kalian. You can see too from in your work. You juga bisa dilihat di buku kalian itu ada ya. Ada situation 2 ya, situation 2. Perhatikan situation 2-nya. Edo's father have given him permission to go hiking. Benny is happy for him and expresses his hope that he will have a safe trip. The conversation, Edo, thank God, finally my father gives me permission to go hiking. Nah, tinggal Benny mengatakan apa di situ? Perhatikan. Edo's father has given him permission to go hiking. Bapak Edo, ayah Edo maksudnya, telah memberikan izin kepadanya, permission itu izin ya, to go hiking, untuk pergi hiking. Hiking itu kemah ya. Benny is happy for him. Benny merasa senang ya, for him, kepada siapa? Kepada Edo maksudnya. And express, dan mengekspresikan his hope, harapan dia, harapan si Benny, that he will have a safe trip ya, bahwa harapannya bahwa he itu kepada Edo ya, bahwa Edo akan apa, have a safe trip, mempunyai perjalanan yang menyenangkan gitu, yang aman dan lain sebagainya. Safe trip ya, safe trip. The conversation-nya, percakapannya, Edo mengatakan thank God, terima kasih, atau alhamdulillah dan sebagainya kalau dalam bahasa kita Muslim. Finally, my father gives me permission to go hiking. Nah, akhirnya bapak saya memberikan izin saya, mengizinkan saya gitu kan, to go hiking, untuk pergi hiking. Nah, sekarang you diminta untuk mengekspresikan kegembiraan Benny ya. Benny is happy. Nah, you can write, oh, I'm very happy about that for the example. And expresses, nah ini, dan mengekspresikan his hope, jadi harapannya, that he will have a safe trip. Jadi tinggal nanti tuliskan hope-nya, I hope, and then I hope he ganti menjadi you kan, I hope you will have a safe trip dan lain sebagainya. Okay, I think it easy ya. Okay, and then the next, yang berikutnya, exercise 2 ya, ini adalah latihan yang kedua, situation 4. Di buku kalian ada. Lina tells Udin that she will get a scholarship from the government to finish her school. Udin congratulates her and wishes her for the best with her studies. Situasinya adalah Lina mengatakan atau bercerita ya, Lina tells Udin, Lina mengatakan kepada Udin that she will get a scholarship, bahwa dia atau si Lina akan mendapatkan scholarship. Itu apa? What scholarship? Nah, scholarship itu beasiswa from the government, dari pemerintah, to finish her school, untuk menyelesaikan sekolahnya. And Udin congratulates. Nah, ini yang diminta ya. Udin mengucapkan selamat
Ya. Udin congratulates her. Udin mengucapkan selamat kepada si Lina. Nah, bagaimana ucapannya? I think it easy ya. Saya kira ini sangat mudah. And wishes, dan mendoakan her for the best with her studies. Dan mendoakan ya, mendoakan Lina untuk apa? Untuk the best with her studies. Untuk kebaikan atau belajarnya itu dengan yang terbaik gitu. Maka di conversationnya Lina mengatakan, Udin, I will get a scholarship from the government to finish my school. Nah, Udin, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolah saya. Nah, jadi Udin buat dia mengucapkan selamat, ya kan, atas dapatnya apa? Scholarship atau beasiswa, and also wishes, dan juga dia mengucapkan apa? Harapan atau berdoa ya untuk kesuksesan belajar si Lina. Nah, itu you buat ya. Hope you can do it. Saya berharap kalian bisa membuatnya. Oke, and then the next, yang ketiga, exercise 3 ya. Latihan ketiga, situation 5 in your book, di situasi kelima di buku kalian. Benny has fulfilled all the requirements to run for the chairman. Udin is happy for him and hopes that he will be the next OSIS chairman. Benny has just fulfilled. Fulfilled itu Benny baru saja melengkapi seluruh, fulfilled all, melengkapi seluruh the requirements, persyaratan to run for the OSIS chairman. Untuk apa? Mengikuti pemilihan ketua OSIS. Udin is happy for him. Udin merasa senang kepadanya. Ya, ini kepada Benny maksudnya. And hopes that, dan berharap bahwa he will be the next office chairman. Dia atau Benny akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Maka di conversation, percakapannya, Benny mengatakan, the vice principal said that I meet all the requirements to run for the OSIS chairman. Ya. Maka panitia pemilihan, ya, vice principal itu panitia pemilihan ketua OSIS kalau gitu ya, mengatakan bahwa I meet all itu ya, saya telah mencukupi semuanya, gitu ya, saya telah memenuhi semuanya. The requirements apa? Persyaratan to run for the OSIS chairman, untuk mengikuti pemilihan OSIS. Nah, Udin sekarang tugasnya dibuat apa kira-kira yang diucapkan Udin. First one, Udin is happy for him. Udin merasa senang kepadanya. And hopes, dan Udin berharap bahwa si Benny itu akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Nah, that's your assignment. Itu adalah tugas kalian yang pertama. Jadi yang pertama tadi tugasnya you buat ekspresinya ya, ekspresi dari 3 soal ini, dari exercise 1, exercise 2, and then also exercise 3 ya. You write in your book ya. And after that, as usual, dan setelah itu sebagaimana biasa, you read. Jadi exercise 1, exercise 2, and exercise 3 ya. Jadi latihan ke-1, latihan kedua, dan juga latihan ketiga. Setelah you kerjakan semuanya, you sudah buat ekspresinya, you baca ya, you rekam lagi, you read the exercise, you baca latihannya tadi, dari mulai exercise 1, situation 3, exercise 2, situation 4, and also exercise 3, dan juga latihan ketiga di situation 5 ya, di situasi yang kelima. You baca semuanya, you rekam, and then please send to the links to, dan the link juga. Okay, I think you can understand what I mean. Saya berharap you paham apa yang saya maksudkan. Okay, if you have questions, you can chat me or you can ask me ya. Kalau ada pertanyaan,
silakan you bisa chat saya atau tanya kepada saya. Don't just keep silence but you don't do anything. Jangan sampai you cuma diam saja tapi you tidak mengerjakannya. Ya, this is your time for learning. Ini adalah waktu kalian untuk belajar. Don't be shy. Jangan malu-malu. Oke. Closing. We come from the closing. Kita masuk ke bagian closing. Okay. Okay, see you next meeting. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. And let's we close our lesson today by reading Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim warahmatullahi